muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Raya yang kita cintai ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, dan alhamdulillah dini hari tadi kita bisa bangun dengan keadaan sehat, dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dan kita dapat orang-orang yang dipilih oleh Allah pagi hari ini untuk dapat sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cinta ini. Mudah-mudahan sholat subuh kita ini bagian daripada mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan qalilan ma tashkurun, termasuk dari umat Nabi Muhammad dan hamba-hamba Allah yang sedikit yang bersyukur itu. Walaupun sedikit yang bersyukur, kita masuk di dalam itu, alhamdulillah. Kemudian salat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sekali lagi kita mohon pada Allah, mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dari salawat dan salam dan apa yang kita selalu sampaikan kepada Rasulullah menjadi penyebab perantara ataupun pintu pembuka untuk kita dapat dimasukkan ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau fil yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dampak daripada qiyamul lail. Maka dikatakan al-masirat al-batinah, perjalanan secara batin jika kita sholat qiyamul lail itu paling tidak dijelaskan oleh Ahmad Farid ini dalam kitab ini, salamatul qalb, selamat hati kita itu dari mana? Anil bidah wal hiqd wal muslimin. Orang yang sering bangun malam kemudian bermunajat pada Allah, paling tidak Allah selamatkan pada dirinya perbuatan-perbuatan bid'ah. Ini bid'ah dalam arti umum, bukan yang macam sekarang yang semuanya bid'ah itu. Jadi tidak itu. Maksudnya bid'ah ini sesuatu yang memang dilarang dalam agama, yang memang yang perlu dikaji lebih dalam. Tapi tidak untuk itu aja hidup kita mengkaji bid'ah. Akhirnya tak pernah beribadah. Persoalannya, kalau mau dikaji bid'ah, bacaan kita yang selalu kita baca tuh Subhana Rabbiyal Azim, itulah cuma yang dari Rasulullah. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, itu tambahan dari sahabat, itu tambahan. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, itu tambahan, tidak diberikan oleh Rasulullah. Bid'ah juga. Jadi kalau dibahas bid'ah, bacaan kita pun tak selesai kan. Yang paling mudah bid'ah itu ya waktu haji lah, yang paling mudah. Tahu nggak sekarang tempat, itu saya ulang-ulang, tempat sa'i itu. Ini Bukit Safa, sana Bukit Marwah. Ini Bukit Safa. Yang kita doa kita apa? Innas Safa wal, asal sudah mau sampai ke ujungnya, Innas Safa wal Marwata, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sekarang itu dibesarkan. Bukitnya di sini, itu jalan juga. Jadi jalan dari Bukit Safa dan Marwah itu tidak lagi bertentangan dan tidak lagi berhadapan antara Bukit Safa sini dengan Bukit Marwah, karena udah di sana dia. Kan dia lebar kan? Gimana hukumnya? Makanya dulu pertama itu dilebarkan, ulama dari Madinah tak mau dia sa'i, tawaf aja dia. Ada perselisihan. Biasa itu dalam agama itu berbeda pendapat, tapi bukan untuk bermusuhan. Itu persoalan kita ini sekarang kan
berbeda pendapat, inyo sajalah yang betul, ada yang payah itu. Ya. Siapa yang menjamin dia itu betul? Istihad itu memang betul dapat 2, salah dapat 1. Tapi tengok juga siapa yang beristihad. Menguasai bahasa Arab tak? Ilmu badik, balaghah, fikih menguasai tak? Ini masih membaca buku tuh dari kiri ke kanan, itu tak main istihad itu. Kalau masih baca Latin juga dia dan bertanya dengan bah Google, bukan mustahidin. Baca 1 malam, besok debat orang, tak betul itu. Ya, itu tak betul itu. Fajri Ansahnya tamat SD langsung ke Gontor 7 tahun di pondok, langsung ke Kairo 10 tahun, bukan karena pintarnya, bodohnya. Bahasa Arab belum masuk dalam mustahidin itu. Setiap hari bahasa Arab. Apa lagi yang pakai Google 1 malam, besok pagi dia jadi mustahidin? Bukan mustahidin itu, mudillin, menyesatkan orang. Tak bisa. Ilmu itu harus dikuasai semua. Paling tidak 26 ilmu baru bisa jadi masuk mustahidin. Kami ini duduk di sini An-Naqilul Aqwal. Yang dibaca aja buku ini ya. Ini buku dikarang oleh orang, lalu saya terangkan namanya An-Naqilul Aqwal, memindahkan perkataan orang yang mengarang ini, lalu saya terangkan. An-Naqilul Aqwal belum masuk dalam mustahidin. Ini ngaji lah 10 tahun kan, ngaji bahasa Arab tak bisa, tentu di mustahidin dia. Tak jelas. Saya sampaikan ini supaya biar jelas siapa yang memberikan pendapat itu gitu. Nah ini Al-Hawi ini, Al-Hawi li Tahzibin Nufus. Ini karangan Athaillah. Saya cuma memindahkan kalimat ini lalu saya jelaskan. Lalu saya baca referensi yang lain. Itu saja cuma kekuatan Fajrian saya itu. An-Naqilul Aqwal. Dan rata-rata ustadz kita ini semuanya An-Naqilul Aqwal. Kenapa saya katakan An-Naqilul Aqwal? Karena memang punya bidang masing-masing gitu. Tengok aja tesisnya, dokter dia, tengok tesisnya. Di bawahnya apa? Dinukil dari kitab ini. Ada nggak kitab yang dia karang? Ya. Tak bisa kita mengatakan gitu, hebat. Doktor dia, mau di Kairo, mau di Al-Azhar. Rumrawi, Profesor Dr. Rumrawi itu, kami masih berada di sana ketika dia menyampaikan doktor. Itu membahas kitab tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka, dapat dia gelar doktor. Itu memang maksudnya mendalam dia membahas kitab apa itu tafsir Al-Azhar itu. Itu dia. Kalau kelas-kelas kita ini masih Naqilul Aqwal, memindahkan perkataan lalu terangkan. Memang di situ ilmunya dia membahas, itu ilmunya. Gitu. Tapi kan masih karangan orang. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan. Oh, tuan guru paling hebat. Belum tentu, kita uji dulu, ya. Karena dia masih kan kalau di masjid-masjid kan malam ini membahas kitab ini oleh guru ini, membahas kitab orang. Siapa sekarang yang paling pintar mengambil dokter? Pasti dia mengambil buku-buku turos itu. Disadur. Jadilah satu disertasi. Jadi dokter dia. Makanya kadang-kadang tak salah juga. Profesor Mahfud MD itu ya. Kalau masalah yang salahnya manusia pasti ada salah. Apa yang dia ucapkan? Sekarang ini banyak balai pendidikan berternak doktor. Atau muncul dokter. Begitu kita dengar, kadang-kadang ada komentar orang, betul dokternya nih. Karena diberikan pendapat, tak bisa dia berpendapat. Sekarang kan tesis ini kan se-Indonesia bisa ditengok atau bisa ditengok itu. Bisa main copy paste. Tahu copy paste? Sekarang internet ini kan semua bisa ditengok. Makanya kadang-kadang tak, maksudnya kalau dokter-dokter penguji itu jelimet, sebenarnya bagus. Dia ingin tahu nih, betul baca buku nak di calon dokternya, atau hanya kami ngambil daripada internet. Makanya kadang-kadang rujukan internet itu tidak begitu digubris. Kalau di Kairo masih belum boleh rujukan internet itu, tetap buku itu.
Nanti kalau kita mau dokter masih umur 30, kamu masih muda, belajar dulu. Nah, itu kalau makanya orang malas di Kairo itu. Rasanya orang Asia untuk ambil dokter dulu payah. Kita udah selesai nih disertasi kita. Ananda masih umur 30, masih lama, baca lagi. Itu bukan berarti dia ingin supaya kita lama, enggak. Kita tamat jadi dokter tuh punya ilmu dan juga punya pengalaman dan wawasan. Nah, itu masalahnya. Sekarang banyak orang bergelar tapi wawasan enggak punya, itu masalah juga. Dia tesis, tanyalah. Saya aja sekarang tesis S2 saya kalau ditanya saya nggak ingat lagi apa isi kemarin. Itulah kita manusia. Jadi nggak perlu gelar ini sampai mati aja, nggak lama. Oh, aku dokter harus duduk di depan di masjid, nggak ada. Itu berarti jadi dokter nggak ikhlas. Itu persoalannya. Nah itu ya. Jadi dampak itu bagian-bagian dampak nih. Dampak dari apa nih? Dampak daripada apa nih? Salat malam ini banyak, ya kan? Makanya dikatakan tadi orang-orang yang mempunyai masirah al-batinah dikatakan salamatul qalbi anil bidah wal hikti wal anil muslimin an fuduli umumid dunya. Salah satu dampaknya adalah orang-orang yang sholat malam itu salamatul qalbi, hatinya selamat dari bid'ah. Kemudian wal hikdi, apa kebencian ataupun iri dengki antara sama-sama muslim. Kemudian anfudulil humimid dunya, berlebihan kegalauannya terhadap dunia ini. Kemudian wal mustadrikul hammu bitadbirid dunya, tenggelam dia dalam mengurus dunia ini sehingga sholat itu tak tinggal lagi. Itu dia selamat orang-orang ini. La yatayassaru lahu al-qiyam wa inna qama fala yatafakkar fi salati illa fi Muhammad. Dia tetap mengakui hidup di dunia, dia selesaikan kehidupan dunia ini, tapi dia tidak tenggelam. Gilalanan lembur karena ada honornya, mau sampai pagi dia. Giliran nonton bola Eropa sampai pagi dia. Giliran bangun malam tak mau dia. Itu kalau udah nonton itu, apalagi nanti piala-piala dunia atau piala Eropa atau piala mana lah, Copa Amerika segala macam lah, mau sampai subuh itu. Menjelang subuh itu tidur dia. Akhirnya nanti sholat subuh sholat duhanya pakai kunut jam 9. Sholat duha berkunut. Itu namanya kita tidak salamatul qalb. Tidak selamat di hati ini. Apa kita kepada Allah itu tak nyambung. Itu persoalan manusianya itu. Tapi giliran dia sholat tak bangun dia. Giliran yang punya nampak materi dunianya lembur-lembur lah dia. 2 hari 2 malam bisa dia tak tidur. Tapi giliran sholat berat kakinya melangkahkan ke kamar mandi itu. Ada sekarang kamar mandi yang 12 meter dari rumah sekarang, tak ada kan? Sejengkal dari tempat tidur kan? Lalu kenapa kita tak sholat malam? Begitu meleknya, terbangunnya, nampak pintu kamar mandi itu di kamar kita tuh. Dia pergi juga kamar mandi, tapi buang air kecil aja, balik lagi, tarik selimut. Di mana kita di hadapan Allah? Itu persoalan kita sekarang hari ini. Ya, tapi giliran lembur, kena udah nampak, terbayang amplopnya nih. Nah, ini lembur 1 malam sekian ini. Itu mau 3 hari 3 malam tak tidur itu. Ginseng, doping. Untuk sholat nak mau dia doping. Nah, sekarang kita hitung diri kita nih, di mana kita di hadapan Allah. Lalu doa nangis, ya Allah jadikan aku husnul khotimah, sholat malam tak pernah. Macam mana caranya? Kalau maksiat itu mahal, sesungguhnya ya, kalau neraka itu mahal, surga itu juga mahal. Kalaupun tak mahal, harus dengan istihad, kesungguhan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Tahajjud itu sungguh-sungguh bangunnya. Kalau bangunnya setengah-setengah tak jadi dia. Itu dia wa minal laili fatahajjat. Baru Allah maqam mahmudah diangkat di maqam al-mahmudah.
baru Rabbi adkhilni mudkhala sidqi, masukkan aku dari tempat masuk yang baik, wa akhrijni mukhraja sidq, keluarkan aku dari tempat keluar yang baik. Maksudnya segala kesulitan kita kalau ngadu sama Allah, Allah keluarkan dari tempat yang baik. Kenapa ngadu sama manusia? Kalau ngadu sama Allah, Allah carikan kawan kita, Allah bukakan hatinya, dia yang membantu, tapi sebenarnya perintah Allah kepada hati orang ini. Kita kan terlalu percaya dengan manusia. Allah nomor 2, manusia nomor 1. Oh, dia nih yang bantu saya. Kalau tidak ada dia yang backup nih bahaya nih. Tidak ada itu. Rezeki itu ditentukan oleh Allah. Kita dah ngaji berbagai. Cuma kadang-kadang susah juga kita. Ngaji bertahun-tahun, begitu keadaan terjadi sesuatu, balik jadi setan. Nah, ini yang susah ya. Kita selalu baca minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Sebenarnya kita kan bagian dari nasnya itu, tapi begitu kejadian masalah kesulitan, kita yang jin itu. Itu yang payah dalam hidup itu. Di Pekanbaru ini kan ada jalin mas, jaringan jamaah lintas masjid. Udah bertahun-tahun ngaji tuh. Rasanya dari tahun 2000 berapa gitu. Cuma hasil pengajian dengan sekian banyak ustadz itu kita terapkan dalam kehidupan. Itu yang penting, bukan masalah ngajinya. Sahabat inilah sekarang banyak nih, sahabat Musa, jamaah ustadz ini, jamaah ustadz ini. Sekarang persoalannya bukan masalah jamaah ustadz ini atau tidak. Kita laksanakan tak pengajian tuh. Ustadz itu didengar juga pengajiannya, tapi yang kita kaji itu tak juga kita terapkan. Nothing. Bahasa kampungnya nothing. Tak ada apa-apanya. Itu persoalan juga. Tapi kadang-kadang begitu pula kata jemaah ini, Ustaz, macam mana kami mau ngikut, makin lama kami mengaji makin nampak kekurangannya. Tutup aja lah kekurangannya, ya kan? Ini kadang-kadang yang simpel-simpel ini bikin masalah. Simpel-simpel dalam kehidupan itu masalah. Itu. Baik, itu tentang dampaknya ya. Kemudian dari Ibnu Mubarak mengatakan ayyurafu fadlu qiyamul lail kama awradna min al-ayatil akhbar idza mal lailu uzlimat, dikatakan kabaduh fayasfiru anhum wa hum ruku' atara al-khawfu naumahumul faqamu wa halul amni fid dunya hujur. Jadi dikatakan oleh Ibnu Mubarak dalam sebuah syairnya, apabila malam telah ditutupi dengan kegelapannya, maka dia akan sunyi dari hiruk pikuk dunia. Fayasfir anhum wa hum ruku', tapi sebagian mereka ada yang bangun lalu mereka ruku'. Atar al-khawf naumahum faqamu, mereka dalam tidur mereka itu merasa takut dengan keberadaan Allah, lalu mereka bangun. Faqamu wa ahlul amni fid dunya hujur, sesungguhnya mereka inilah yang akan menjadi ahli dunia yang diridhoi oleh Allah. Itu dia dikatakan. Faqala ba'duhum mana al-Qur'an bi bi'adihi wa wa'idihi muqallul uyun falailaha la tahja' fahimu anil mulki al-jalilul kalama fahman tazillu lahu al-riqab wa taqba. Jadi dikatakan sesungguhnya orang-orang yang qiyamul lail itu Al-Qur'an yang melarang mereka untuk bermaksiat, dan dia akan menepati janjinya, dan dia akan ditepati oleh Allah janji Allah terhadap dirinya. Maka al-uyum falailaha la tahja, walaupun dengan susah payah ia membuka matanya malam hari, tapi ia jauhi tempat tidur untuk bangun malam. Fahimu anil mulkil jalilil kalam, mereka paham tentang keberadaan Allah yang maha tinggi, lalu ia mendengarkan kalam Allah. Wa ahlul kemudian fahman tazillu lahul ruqab wa taqda, lalu mereka pemahaman itu yang membawa mereka dekat kepada Allah sebagai orang yang tunduk akan kekuasaan Allah. Itu dampak daripada ini. Ibnu Mubarak membuat syair dampak daripada qiyamul lail. Kemudian yang judul kita hari ini yang paling ini adalah ahwalun nafsi wa muhasabatuhu, keadaan jiwa kita dan bagaimana kita dikatakan muhasabah ini menghitung diri. Ibnu Mubarak ini
satu malam tak bangun qiyamul lail, dipukulnya badannya, ditepisnya wajahnya, dia katakan, apa dosaku siang hari tadi sehingga aku malam ini tak bangun? Sampai nak kita kepada itu? Belum lewat aja, satu malam lewat, dua malam lewat, kadang setahun pun tak pernah qiyamul lail. Ini satu malam tak bangun. Sebenarnya kalau dalam kisah itu bukan tak bangun, terlambat. Biasanya 8 cuma bisa 2, ya kan? Dipukul-pukulnya wajahnya, dia katakan, apa dosaku hari ini sehingga aku tak bisa bangun malam? Itu muhasabah. Ittafaqas salikuna ila rabbihim azza wa jalla an ikhtilafi turuqihim wa tabayyuni sulukihim ala anna an-nafsi qati'ah bainal qalbi wa bainal wusuli ila rabb. Dikatakan bahwa orang-orang suluk, ittafaqas salikun, telah sepakat para ahli suluk, ila rabbihim, yang suluk berjalan kepada Tuhan mereka azza wa jalla, wa ikhtilafi turuqihim, sesungguhnya mereka mempunyai thariqah masing-masing. Ada Saziliyah, ada Qadariyah, ada Qadariyah Naqsabandiyah, ada macam-macam dalam thariqah itu. Dikatakan turuqihim wa tabayyun sulukim anan nafs, nafs itu yang memutuskan bainal qalbi, antara hati, wa bainal wusul ila Allah. Jadi hawa nafsu itu, jiwa kita ini kan ada 3. Ada jiwa tenang, ada jiwa yang menyuruh kepada keburukan, ada yang jiwa menyuruh, itu kan. Jadi dikatakannya sesungguhnya hawa nafsu inilah yang memutus hubungan antara hati kita dengan Allah. Yang memutus, yang merusak bisa juga, yang memutus bisa juga. Kalau di sini katakan qati'ah, qati'ah itu memutus bainal qalbi, antara hati, wa bainal wusul ila Allah, antara kita akan sampai kepada Allah diputus oleh hawa nafsu itu. Ini tadi dia janji nih, besok habis subuh 1 juz. Giliran besok subuh telepon kawan, lontong tunjang dulu Ustaz, hilang 1 juz. Hawa nafsu nafsu makan yang didulukan, tak jadi 1 juz. Itulah yang memutus antara hati kita dengan Allah itu. Ini dah ini anak malam ini kita ngaji anak. Datang kawan telepon dia. Malam ini kami undang ya. Betul undangan itu, tak ada masalah. Maksudnya kalau tertunda itu kan tidak sengaja ditunda, bukan ditunda-tunda. Kalau terpanjat olehku pohon kelapa itu tidak mungkin. Tak sengaja memanjat pohon kelapa kan tak mungkin. Tertunda itu berarti kan tak sengaja kita tunda. Cari waktu lain menggantinya. Dia kalau yang sengaja menunda-nunda, itu yang payah mencari waktunya. Nah itu persoalannya kan. Nah, makanya di sini fa'inan nas kismain, manusia itu, wa annahu la yadkhulu alaihi subhanahu wa ta'ala wa la yusalu ilaihi illa ba'da imatatihi tatiha wa tarkuha bi mukhalafatihi wa zufru biha. Orang-orang yang diputus oleh hawa nafsunya tadi tidak akan pernah sampai kepada Allah kecuali ia matikan, maksudnya ia kerdilkan hawa nafsu itu, atau ia tinggalkan kepentingan hawa nafsu untuk bisa sampai kepada Allah. Kalau nak sampai-sampai dia hawa nafsu ni kayak minum air laut, 1, 2, 3, tak akan pernah puas, ya kan? Ya kan? Pertama, ya Allah, luluskanlah aku, lulus PNS jadi staf, 2 tahun bosan aku di sini jadi kabak, kasih duit lah kabak, udah kabak dah jadi kepala badan, nak jadi sekda, kan manusia gitu, sudah jadi sekda, wah tak bisa nih, duit dah banyak nih, ikut pemilihan jadi bupati kan, begitu bupati 5 tahun, wah ada peluang nih, gubernur, sekarang sampai di mana? Pernah kita berpikir ketika kita berlomba-lomba itu mati, siap nggak?
Jangan sampai sedang kampanye memburuk-burukkan orang, mati dalam kampanye itu. Su'ul khotimah. Kalau yang lagi ngetrend sekarang reuni ini lah, reuni. Ulang-ulang saya katakan. Suami reuni dengan kawan SMA lama, istri reuni dengan kawan satu kuliah. Tak kuliah di mana, walau alam. Itulah tadi. Tidur di kamar yang sama, tempat tidur yang sama, tapi beradu punggung. Yang satu chatting sama kawan lama, yang satu chatting sama kawan lama. Dilaknat itu kamar tidur itu. Karena bukan muhrim dia di chatting-chatting. Ini sama suami nih. Istri sama suami sama istri pula. Ini chatting sama kawan reuni yang lama. Yang ini chatting sini. Ini ketawa. Padahal dia bukan ketawa berdua, ini ketawa dengan ini gitu kan. Itu diangkat Allah keberkahan rumah tangga ya. Itu bahaya. Teknologi ini bisa memberikan keuntungan, bisa juga memberikan maksiat yang lebih bagi kita. Karena lampu mati itu yang dicari handphone. Ini saya tak bicarakan orang lain, pelajaran saya juga gitu. Ada grup, ini kok menggunjingkan orang, langsung di share. Jari ini ditanya nih, ngapa kau share dulu, itu aib orang. Persoalan kita ini. Berarti kan tak membekas sholat dan qiyamul lailnya itu tadi. Tak ada bekasnya. Itu nafsu. Nah, kita ulang lagi. Qala ba'dul arifin, fa inna nasu ala qismain. Manusia itu ada dua kategori. Qismun zafarat bihi nafsuhu famalakathu wa ahlakathu wa sara taw'an laha tahta awamiruha, wa qismun zafaru bi nufuzihim faqaruha fasarat taw'an laha munqadah li awamirihim. Ya, ada dua manusia. Yang pertama, manusia yang beruntung, yang bisa menundukkan hawa nafsunya, fa'alaqatu, kalau di sini dikatakan bisa dibinasakan hawa nafsu itu, wasara tau'an, dan dia akan menjadi orang taat di hadapan Allah. Maka orang-orang seperti ini patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu orang beruntung. Bagian yang kedua, qismun zafaru bi nufusihim, kategori manusia yang tunduk dengan hawa nafsu. Fasarat tau'an laha, ia lebih taat kepada hawa nafsu daripada kepada Allah. Maka ia akan bertentangan dengan apa yang telah disuruh oleh Allah. Salat ke masjid enggak juga, salat ke masjid enggak juga. Giliran pemilihan pengurus masjid bertandang semuanya, penuh masjid. Visi misi pengurus masjid itu apa visi misinya? Dah jelas, dah usah pakai visi misi, macam pemilihan umum. Kalau mau jadi pengurus masjid, sampaikan visi misi. Apa yang mau disampaikan? Visi misi masjid itu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Pengurus masjid itu salatnya harus di masjid. Kalau mau jadi pengurus masjid aja nggak sholat di masjid, berarti untuk menguruskan masjid, bukan mengurus masjid, menguruskan masjid. Ini bukan apa? Ayat ini bukan. Wa aqamus shalah wa atuz zakah. Kalau kurang duit di masjid itu zakat dia masukkan. Bukan mengambil duit masjid. Wa aqamus shalah wa atuz zakah. Terakhirnya yang paling banyak. Walam yakhsha, tidak pernah takut kecuali kepada sanggup. Kalau sanggup jadi pengurus masjid lah. Kalau enggak usah berambus dari masjid itu. Ya. Ini pengurus masjid datangnya ke masjid itu cuma kalau wali kota datang, gubernur datang, camat datang, kapolda datang, tak jelas. Giliran gubernur datang biasa imam. Allah, padahal bacaan tak kemana-mana juga, percuma juga. Itu persoalan. Saya tidak nyindir kemana-mana ya. Kebanyakan seperti itu. Terkadang hampir di setiap masjid kita nih bendahara itu dia pula yang punya duit. Di mana-mana. Enggak hanya, mudah-mudahan masjid ini enggak ada ya. Di mana-mana. Padahal itu duit umat kan. Tinggal lagi musyawarah pengeluaran ini kira-kira bisa ini. Itu kan cuma rancangan.
rancangan manusia ini boleh meleset, karena yang lebih tahu itu Allah. Sekarang kalau ada masjid tak punya duit lalu terlantar, tidak ada orang sholat jamaah, semua itu berdosa loh. Kenapa kita takut? Ini dia cerita. Dah jelas orang nyumbang nih uang anak yatim untuk 2021. 2022 masih bersaldo 500 juta. Tidak betul itu. Boleh saldo, tapi ada program. Maksudnya ini untuk anak yatim diprogramkan dengan tahun ajaran belajarnya. Tentu saldo tanggal 2021 itu ada untuk program belajar anak, karena antara laporan buku Desember akhir dengan laporan untuk anak sekolah kan beda. Bulan Juli sampai bulan Juli lagi kan gitu ya, bulan Juni kan gitu. Nah, bisa dia nih, tapi untuk membayarkan anak yatim yang sekolah boleh. Tapi kalau ada saldo yang tak ada peruntukannya, bukan hanya bendahara, semua pengurus yang dalam masjid itu berdosa. Ini persoalannya. Ini apa nih? Hawa nafsu. Kasihkan hak orang tua haknya. Karena itu anak yatim. Lihat, Atok bin Abi Zubair itu adalah mufti Makkah. Memang selalu saya ceritakan, pergi ke Damaskus kalau dengan onta sehat dan keledai sehat 1 bulan perjalanan. Atok bin Abi Zubair ini dia memakai keledai tua. Dia tak mau mengambil fasilitas negara, maka dia pakailah keledai tuanya itu. 2 bulan ke Damaskus. Begitu masuk perbatasan Damaskus itu, ada lagi namanya Atok Al-Khurasan, mufti Damaskus, yang diangkat oleh Amirul Mukminin Hasim bin Marwan atau Hasim bin Abdul Malik waktu itu khalifahnya Hashim. Jadi karena dia berada dekat istana, dia pakai kereta kencana. Beda nih, mufti Mekah dengan mufti Damaskus beda, pakai kereta kencana. Turun dia dari kereta kencana itu melihat Atok ibnu Zubair. Apa kata anaknya? Ayah, ngapa kau turun dari kereta kencana untuk mendatangi orang miskin yang pakai keledai itu? Apa kata Atok Al-Khurasan? Ditepisnya mulut anaknya. Anakku, kau tahu siapa yang datang itu? Itulah Atok bin Abi Zubair yang paling dipercaya oleh oleh Amirul Mukminin Hisham. Jika fatwa-fatwa haji, tanyakan kepada Atok bin Abi Zubair. Tak ada boleh orang lain berfatwa. Itu adalah Atok bin Abi Zubair. Lalu turun dia, Atok Al-Khurasan ini. Kalaupun dia bukan mufti, mulutmu tak layak bercakap seperti itu, wahai anakku. Diajarnya anaknya, Atok Al-Khurasan. Turun. Begitu turun Atok Al-Khurasan, Atok bin Zubair pun turun dari keledai tuanya itu, berjalan menuju istana. Begitu masuk, pengawal tak banyak tahu tentang Atok Al-Khurasan, Atok bin Abi Zubair. Baju lusuh, 2 bulan naik keledai. Awak dari Mekah ke Madinah, dari Jeddah ke Madinah aja mati asyik ribut satu bungkus itu. Macam mana ini pelayanan haji ini, tak jelas ini dimakan oleh ketua kloter ini. Ketua kloter kena, padahal tak ada hubungan dengan ketua kloter ya. Karena orang sopir ini resek juga, kadang-kadang mau minta duit dimatikannya asyik gitu. Jahat. Di tanah haram bisa dibuatnya macam itu, dimatikannya asyik. Nanti mana yang ketua rombongan satu bus tu yang tak ngerti, kita harus mengumpulkan duit, kasihlah sama dia. Ada hidupnya sih boleh. Memang hawa nafsu semua. Kalau saya dah tahu permainan orang tu, karena dah lama. Kau hidupkan saya daripada aku panggil polisi. Selesai tu. Cuma kalau yang tak paham, ketua rombongan kita ni kan tak paham. Biasanya cuma taragung, ya kan, sederhana, bagian. Jadi tidak paham macam mana sopir-sopir Arab yang Abu Jahal ini kan, atau sopir-sopir Arab yang Fir'aun dan Qarun ini kan tidak tahu dia kan. Itu perlunya wawasan juga, wawasan. Dah baik, turun masuk karena Atok Al-Khurasan ini mufti negara yang berada di Damaskus, dibukakan pengawal.
Begitu di pintu masuk istana itu kan jauh, sana pintu masuk, sinilah singgasana raja kan gitu. Turun Hisam ke pintu itu, dipeluknya atau Abu Zubair, digiringnya dengan tangannya. Apa kata Ato Al-Khurasan? Aku tak pernah melihat Amirul Mukminin sekalipun dengan mata kepala itu, baru itu datang ke pintu, dipeluknya Ato Ibnu Zubair, digiringnya tangannya, dia duduk bersama di atas singgasana. Tak ada permaisuri aja tak pernah duduk di situ. Itu begitu penguasa-penguasa yang mengerti agama diduduk di situ. Dia katakan, apa kabarnya? Terakhir apa? Wahai Syekh Mufti, apa gerangan kau datang ke sini? 2 bulan kau berjalan. Apa dia katakan? Tetangga. Itu dia. Tetangga Allah dan tetangga Rasul, maksudnya penduduk Makkah dan penduduk Madinah, sudah lama tak mendapatkan atoya. Atoya itu negara ini kan punya apa ya? Punya mengumpulkan duit. Kalau dulu kan zakat apa segala macam dikumpulkan di Baitul Mal ya. Itu ada nanti bulan-bulan memberikan kepada orang-orang yang penduduk Makkah dan Madinah. Sudah lama tak sampai. Mereka sekarang dalam keadaan menyedihkan. Panggil bendahara, sini bendahara, catat hari ini kirim. Ada yang lain mufti? Tentara-tentara kita yang dikirim itu sudah 3 bulan. Anak istri mereka tinggal. Siapa yang ngasih makan? Wah, panggil lagi bendahara, kirim hari ini semuanya. Terakhir, permintaan ketiga adalah anak-anak yatim, janda-janda, tua dan miskin, banyak yang belum diberikan. Langsung dicatat, panggil lagi bendahara, kirim semuanya. Yang mana itu? Dah selesai. Ada yang lain? Cukup. Hanya itu. Angkat peluk itu Hashim, minta izin pulang. Sampai-sampai kata Ato Al-Khurasan, mufti Damaskus itu, air minum yang disediakan istana itu pun tak diminum. Lalu dipanggil bendahara sama Hisham, bendahara, ambil keledai baru, lalu masukkan uang dirham, kasihkan kepada Ato, kepada mufti ini, mufti Mekah. Apa kata Ato Al-Khurasan? Gemetar Ato Ibnu Zubair itu mendengar itu. Aku tanya kepada dia, berdoa atau Ibnu Zubair ini, ya Allah, ini bukan bagian yang aku minta dan ini tidak pantas diberikan kepada aku. Tolonglah aku, berikan jalan keluar. Nah, itu kalau orang bangun malam. Akhirnya muqtada sidqiu. Tahu-tahu begitu mau sampai ke pintu, pengawal datang membawa orang Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu kan orang dalam perjalanan, kekurangan bekal. Lalu Ato Ibnu Zubair, ya Amirul Mukminin, mereka ini lebih pantas menerima keledai baru itu dan lebih pantas menerima dirham yang kau kasihkan itu. Dikasihkanlah itu, berserilah muka Ato Ibnu Zubair di depan Ato Al-Khurasan. Kata Ato Al-Khurasan, berserilah wajahnya, gembira sejadi-jadinya dia, karena dia tak jadi mengambil hadiah daripada Amirul Mukminin. Dan apa kata Ato Al-Khurasan? Tak pernah aku melihat juga Amirul Mukminin itu menemani tamunya, dia antar sampai ke atas keledai. Itulah baru aku lihat. Apa sebabnya itu? Muru'atul ulama wa muru'atul ilmu wa muru'atul ulama ilmu wa muru'atul din. Itulah namanya marwah. Wah, teriak-teriaknya, ini jati diri Melayu ini dilanggar orang. Marwah kita di mana? Yang mana marwah itu? Saya nak ngerti juga. Kadang-kadang sekali bikin buat seminar, apa maksud marwah dengan orangnya? Kalau marwah banyak, nama marwah Ibu Marwah Daud Ibrahim ada beberapa. Sekarang apa yang marwah itu? Itulah yang dikatakan dalam agama muru'ah. Dia ulama punya gezah di hadapan pemimpin itu. Air pun tak diminumnya. Pulang dengan keledai yang lama, tak jalan.
Tuh. Disuruh berhenti. Habis baterai. Jadi sebenarnya Pak, kenapa dia menjadi masalah sekarang? Karena manusia ini hanyut dengan hawa nafsu tadi. Ya. Nah, lain cerita Atok, lain pula cerita orang tua di zaman Harun ar-Rasyid. Tidak apa-apa, kita ulang aja biar jelas. Di atas, di depan kuburan, lewat rombongan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini khalifah paling terkenal, dan di zaman beliau inilah Persia itu jatuh kalau nggak salah ya, Persia atau Romawi, kalau lupa saya. Lewat rombongannya, dipanggil orang tuanya, ya ayyuhal majnun, ya Harun, ya ayyuhal majnun. Presiden lewat, dipanggil orang tuanya, ya Harun, ya majnun, ya maftun, mata takil. Paham maksudnya? Wahai Harun, kau ini sedang dicoba. Maftun itu kan dicoba, fitnah. Majnun, kau sedang gila. Mata takil, kapan kau berpikir, berakal? Kapan kau berakal? Amirul Mukminin ditanya seperti itu, turun, pergi dia ke orang tua, tapi tak marah. Pemimpin-pemimpin dulu itu orang-orang dekat dengan Allah. Duduk dia, wahai orang tua, anta takil, oh ana akil. Kau yang lebih cerdas berpikir atau aku? Dia katakan ana. Di mana letak cerdasmu? Aku ini sudah berdiri di depan kuburan ini lebih dari 1 jam. Aku panggil semuanya, wahai wali kota, wahai gubernur, wahai menteri, wahai penasihat istana. Tak ada yang menjawab. Malah aku yang Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Kalau kita di kuburan kan itu kan, mau sultan, mau presiden, mau apalagi kelas mau RT, mau RW. Allahumma assalamu alaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah lakum lahikun. Apa doa kita masuk kuburan kan? Salam sejahtera bagi kalian yang berada di dalam kubur, dari mukminin dan mukminat. Yang mukminin mukminat aja, yang kafir lah mungkin. Mukminin mukminat, dan kami ini akan menyusul kalian nanti. Itulah doa kita masuk kubur itu. Wa inna insyaallah, sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian di dalam kubur itu. Nah, maka diartikan itu doa. Masuk kuburan itu yang dilarang oleh Rasulullah tuh. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Di depan mayat tuh masuk masih membicarakan eselon berapa kok. Kau nanti dilantik eselon berapa? Tak jelas. Itu dah ziarah kubur itu. Itu ziarah eselon. Malam nanti ini mau virtual zoom ini, mau dilantik fungsional. Kok di mana kau? Ini mayat masuk nih. Nanti lah bicara itu, bawa ke rumah makannya. Ya ada rumah makan ini ikan bakar. Habis itu bicara eselon apa-apa. Jangan di kuburan itu. Itu yang dimaksud dilarang itu. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Kalian lihat mayat itu masuk, tapi kalian bicara masalah harga cabai berapa sekarang? Nggak betul itu ziarah kubur seperti itu. Tengok mayatnya. Kalau aku yang dimasukkan ya, siap enggak aku nih? Itu persoalan kita sekarang. Jadi Nabi melarang ziarah kubur itu itulah tadi itu. Apa campur laki-laki bro, colek-colek. Karena kawan sekantor yang colek sana colek sini di depan mayat. Itu yang tak betul, ziarah kubur yang tak betul, mengantarkan mayat yang tak betul itu itulah itu. Doa. Ada mayat di rumah itu baca Quran. Lepas dari pendapat ikhtilaf, tapi kalau saya tetap yakin dari riwayat Tirmizi dan Nasai, bacakan surat Yasin, la'allahu yukhaffifu anhumul azab. Mudah-mudahan mayat itu diringankan oleh Allah azab karena kamu membaca Yasin. Siapa yang melarang? Riwayat Tirmizi, bukan hadis dhaif itu. Lepas pemahamannya dibacakan waktu mau mati atau dibacakan sesudah mati. Dua-dua pendapatnya boleh. Tapi, itu masalahnya. Orang tuanya mati, ngundang orang masjid, anaknya di luar. Orang masjid baca Yasin dalam anaknya. Ngapa kau mikirkan warisan ayahnya? Kapan aku dapat? Itu dah jelas keluarganya tuh. Makanya nanti kita yang paham nih, kalau datang ke rumah orang takziah,
mana keluarganya, suruh duduk di samping ustaz. Jangan dia di luar, dia ngundang orang. Jangan duduk di samping ustaz itu, dia ikut dibaca Yasin tuh. Nggak bisa yang bahasa Arab tuh, yang Latin tuh aja lah. Walaupun dibacanya ya asin. Kalau Latin kan tulisannya ya asin. Karena nggak pernah baca Quran. Tak ada masalah. Paling penting, yang penting dia duduk di situ. Jangan di luar. 1 dibenci, 2 dibenci, 3 dibenci, 4 dibenci, 5 dibenci, 10 dibenci, jadi apa dia? Kan makruh. Kan itu. Gitu aja caranya. Orang merokok ini tidak bisa dilarang. Oh, ganti permen 2 hari, ganti permen, beda rokok dia harus dari sini. Kalau dia tahu nanti paru-parunya itu ditanya, wahai paru-paru Fulan Fajriansah, kau waktu hidup di dunia dulu menghirup udara segar atau menghirup udara apa? Udara apa? Tidak ya Allah, aku dipakai oleh Fajriansah ini hanya menghirup asap rokok 40 tahun. Tanggung kalau itu di depan Allah. Saya tidak melarang juga, silakan aja. Mau fatwanya boleh makruh, mau silakan aja. Makruh itu kan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sekali kerupuk jengkol makruh, 2 kali kerupuk jengkol. Kira-kira gitulah, untuk supaya hati kita ini bisa bersama Allah gitu. Kita ukur pada di sini, tidak usah larang-larang orang. Ada kawan-kawan saya ini, satu ahli rokok, satu nggak merokok. Coba kau pikirkan tuh, rokok yang kau isap mulai kau merokok dulu tuh, kalau disambung-sambung udah berapa kali keliling dunia. Datang yang merokok nih, kau jangan ngomong gitu. Kalau kau makan berasnya nasi ini ya, kalau disusun truk yang itu sudah kau makan berasnya udah berapa kali pula mengelilingi dunia. Berdebat tidak akan pernah selesai. Sekarang tinggal kemauan pribadi, mau berhenti atau tidak pribadi. Oh payah Ustaz, tutup nanti pabrik rokok, itu urusan lain. Apa urusannya kau berhenti merokok dengan tutup rokok? Kan itu kira-kira seperti itulah. Maksudnya kita menjaga. Nah, dikatakan oleh ini, fa'inan nas ada kismain. Balik lagi cerita dia. Lalu turunlah ini. Kau, kata orang tua nih, Harun, maftun, sedang diuji Allah. Istana kau besarkan, wilayah kau luaskan, ya kan? Wilayah kau luaskan, kekuasaan kau lebarkan. Sekarang aku yang berakal atau engkau yang berakal? Kau hanyut dengan kekuasaanmu. Menangis Harun Ar-Rasyid di peluknya orang tua tuh. Terima kasih nasihatnya. Bukan marah dia, karena dia akan tahu dia akan seperti itu tuh di kubur itu, yang ditunjuk orang tua tadi itu. Menteri, presiden, ya, sampailah ke tingkat RT, sampailah kepala rumah tangga dalam kubur tuh. Lalu Harun Ar-Rasyid panggil penasihat istananya, tawarkan sama orang tua itu untuk datang ke istana, kita angkat jadi penasihat. Ya, itu kalimatnya. Tapi bahasa dalam apa itu bahasa Arab. Apa kata orang tua ini? Sikit aja. Tipu muslihat mana lagi yang kau tawarkan kepada wahai Harun? Tipu muslihat mana lagi? Dia tahu, karena kalau dia duduk di istana belum tentu juga bisa tahan, ya kan? Tergoda dengan indahnya dunia itu. Itu persoalannya. Kalau Fajriansah kau diangkat pada di sana, kapan saya datang? sekarang. Itu kita belum bisa menahan itu lagi. Kalau dia bilang tipu muslihat mana lagi yang kalian tawarkan kepadaku? Itu orang warak tingkatnya khawasul khawas itu. Itu kalau wirid di depan tiang itu 1000. Tak sama. Nah itu lanjut. Qala badul arifin intaha syabarut talibin ila zufri bi anfusim faman zafaru bi nafsi aflaha wa anja. Ayatnya An-Nazi'at ayat 37 41 dikatakan fa amma man tagha, barang siapa yang melampaui batas, jadi tohut itu artinya,
wa asarul hayatid dunya, dan berbekas kehidupan dunia itu kepadanya daripada kehidupan akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa, jahim itu, neraka jahim itu menjadi tempat kembalinya. Wa amman khafa, barang siapa yang takut maqama rabbih, kedudukan Allahnya, wa nahan nafsa, menahan diri hawa nafsu, anil hawa, menahan jiwanya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, sungguhnya surga adalah tempatnya. Sama-sama berjuang. Berbuat maksiat itu bukan gratis, mahal. Siapa bilang gratis? Berjudi itu mahal. Mohon maaf karena di masjid, berzina itu juga mahal. Dia mau booking apa? Duit mahal. Surga, masa surga mau kita minta gratis? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau nyumbang ke masjid cari yang 1000-1000, parkirnya tidak cukup, gimana caranya? Cari yang uang, gambar Soekarno-Hatta tuh. Ya. Makanya berulang-ulang saya katakan kepada pengurus masjid, melewatkan kotak infak di belakang khatib Jumat itu, coba tanya diri sendiri, betul lah itu? Oh, kita tidak enak Ustaz, dia kan Ustaz, tidak bisa. Ustaz itu harus dilewatkan itu, tabung di depannya. Masalah dia mau ngisi atau enggak, jangan dicecar. Ustaz tuh dah 3 kali khotib di sini, kita lewat ke tabung apa nih, kotak infak nih, tak di sisinya, tak boleh, biar aja. Jadi lewatkan gitu. Memang kami ada juga Ustaz dulu bilang sama saya, ya Ustaz itu sudah mewakafkan dirinya berceramah lain, dia bilang tabung lewat terus diisi, tidak bisa dengan senyumnya. Kenapa? Karena senyum itu kan sedekah Ustaz. Enak aja, sedekah senyum. Senyum kan aja semuanya. Ya kan, agak 3 kali senyum datang bulan. Bapak kami bawa ke rumah sakit jiwa kan. Jadi harus berbuat, tidak nampak pun tidak masalah, tapi harus berbuat. Celeng dilewatkan di belakang Ustaz, jamaah aja terus infak sedekah. Memangnya ayat Al-Quran itu allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun hanya untuk jamaah, tidak untuk Ustaz? Enak kali, tak masuk Ustaz di situ. Muttaqin itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Allazina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang ghaib, termasuk Allah. Ya kan? Allah yang utama, bukan termasuk, Allah yang utama. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, itu orang muttaqin. Tapi ada satu lagi, wa mimma razaqnahum yunfikun, terhadap apa yang kami berikan dia kasih juga. Sebagian dari yang dia dapatkan itu dia berikan. Kan min itu dalamnya. Wa mimma, min itu sebagian dari harta yang kami rezekikan kepadanya, maka dia berinfak. Bahasa Indonesianya terima kasih, jangan terima terus. Ngamuk orang, apa kok nerima tadi ya katanya. Ngasih nggak pernah, nanti apa ya. Jadi kalau jadi pengurus masjid tuh jangan terima terus, kasih juga harus ada. Itu. Mengapa lo Ustaz di pengurus masjid? Karena saya tengok sekarang persekatan di Pekanbaru ini pengurus masjid semua, hampir rata-rata. Itu tadi, hampir rata-rata. Ngerti saya dong. Hidup di masjid, tapi beramuk, wallahu a'lam tadi. Tapi saya rasa kalau sama-sama sholat subuh semua pengurus mungkin akan beramuk itu, sama-sama sholat subuh, sujud. Nah, persoalannya kan itu sekarang. Ini tidak dekat. Tak dekat sama Allah. Terakhir, karena udah bunyi, dikatakan di sini, jadi ayatnya tadi kan surat Nazi'at 37 dengan 41. Wan nafsu tad'u ila tughyan wa israril hayatid dunya. Nafsu itu akan membawa kita kepada kenikmatan dunia yang semu, fana, ya. Dan dia akan membawa kamu, menggiring kamu kepada tughyan. Tughyan itu melampaui batas. Wa idzaru hayatid dunya, dan membekas pada dirimu kehidupan dunia.
War-rabbu yad'u 'abduhu ila khaufi, sedangkan Allah mengajak hambanya untuk takut kepadanya. Ya, takut kepada Allah berarti kita taat kepadanya. Nah, wal qalbu bainal da'ibain yamilu ila hadzal da'i marrah wa ila hadzal da'i marrah. Sedangkan posisi hati manusia itu berada pada dua posisi ini. Posisi hawa nafsu yang menenggelamkan kita ke dunia, dan posisi kemauan ikhlas kita untuk menyembah Allah. Dua ini terkadang hanyut dengan dunia, terkadang hanyut dengan zikir kita kepada Allah. Tinggal kita yang menentukan. Ya, tinggal kita yang menentukan. Karena nafs itu sudah diciptakan, wasawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pertama apa? Fujur dulu, maksiat itu, wa taqwaha. Maka manusianya akan selalu cenderung kepada kemaksiatan. Makanya harus dikikis dengan sholat malam, doa, hajat, tasbih. Ini udah Jumadil Akhir kan? Tinggal Rajab, Sa'ban. Nah, 2 bulan lagi ya. 2 bulan setengah, 3 bulan lah. Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Begitu masuk Rajab, itu udah harus. Ini tidak sampai sebulan lagi Rajab. Masuk Rajab, itu kita udah harus siap-siap. Jangan terkejut nanti, udah mulai banyak puasa. Sa'ban apalagi. Ada orang-orang tertentu, ini memang penuh nih puasanya nih, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Orang-orang tertentu ya. Kecuali di akhir Sa'ban tak boleh nyambung dia, karena ragu nanti. Tapi dengan teknologi sekarang kan bisa dipisah dia. Nah itu dia. Jadi udah mulai Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ramadan itu tempat satu kali datangnya setahun. Lalu kita malas-malas, rugi. Kalau perlu Ramadan itu paling tidak 10 hari 1 kali khatam, 10 hari 1 kali. 1 Ramadan 3 kali khatam. Itu udah paling sedikit itu. Kalau orang-orang khawasul khawas tuh 3 hari khatam, 3 hari khatam. 30 Ramadan tuh berapa tuh? 30 bagi 3, 10 kali khatamnya 1 Ramadan. Jadi kalau 3 hari khatam, 1 hari 10 juz. Sanggup? Yang bicara pun tidak sanggup. Ini udah hampir 3 bulan belum khatam lagi sekali dia. Banyak dunianya udah. Biasanya 1 bulan saya habis subuh nih, walaupun pulang ngaji setengah juz, habis maghrib nanti setengah juz, 1 juz hari. 30 selesai. Ini yang keempat ini udah 3 bulan baru surah Yasin sekarang. Kalau Ibnu Mubarak udah nangis nih. Apa dia mau buat 3 bulan tak khatam ini ya? Ini seumur hidup tak pernah khatam, ala kacau lagi. Itu namanya, itu yang dikatakan tadi, manusia ini punya hati. Hati ini antara dua persoalan tadi. Persoalan hawa nafsu yang sifatnya dunia, persoalan hati yang tenang yang ujungnya ke Allah. Terkadang kita cenderung ke sini, terkadang kita cenderung ke sini. Makanya sholat-sholat sunat itu yang menguatkan kita untuk cenderung untuk mendekatkan diri kepada Allah agar ini tertutup. Ini tidak bisa dihabisi hawa nafsu ini, tetap harus ada. Kalau tak punya hawa nafsu, tak manusia dia. Nah itu dia persoalannya. Akhirul dari akhir. Wa qad wasafa Allah Subhanahu wa taala nafsu fil Quran bi salasati sifat. Allah telah memisalkan nafsu itu dengan 3 sifat. Pertama, mutmainnah, tenang, lawamah wa amaratu bisu. Tetapi ikhtalafa nafsa halin nafsu wahidah hazi awsaf laha. Tapi ada juga berbeda pendapat, apakah ini sifat dari nafsu itu atau nafsu itu memang dibagi 3. Nah ini kalimatnya nanti kita bahas. Amma lil abdi salasatu anfus, fal awal qaulul fuqaha al-mufassir wa sani qaulul katsir min ahli tasawuf wa taqi annahu la nizaa bainal fariqaini fa inna wahidah bi'tibari zatiha wa salasatu bi'tibari sifatiha. Zat jiwa itu 1, nafs 1, tetapi sifatnya 3. Mutmainnah, lawamah, amaratu bisu. Lawamah ini belum saya dalami juga. Qalat ta'ifah hiya allati la tusbitu ala halin wahidah fa hiya kasiratu taqallub wa talawun.
Yang kedua ini maksudnya lawamah ini bolak-balik. Dia tak tenang. Jadi kalau mutmainnah itu dia tumakninah itu kan kalau kita sholat ada tumakninahnya, ruku betul-betul ruku, baru tegak, lalu sujud, ada diamnya sedikit. Jadi kalau ada yang viral-viral sholat tarawih, wang itu tak sholat. Tak tahu lah saya itu. Entah aliran mana, ada Pak Habib kita tanya deh. Itu aliran mana yang sholat tuh? Diviralkan itu kan. Kita jangan pula kita share. Itu kan aib muslim itu. Tengok aja. Istighfar itu. Kok bisa sholat tarawih seperti ini gitu. Nah, yang hebat lagi itu di Temboro. Ada yang satu malam itu 15 juz, 10 juz. Ada 30 juz, ada 30 juz. Macam mana satu malam 30 juz? Sampai subuh, sampai sahur. Bacaannya pun mungkin agak cepat karena orang hafal kan. Tuh, seperti itulah. Jadi akhir dari pembahasan kita, nafs jiwa itu satu, tapi keadaan jiwa itu ada tiga, ya kan? Mutmainnah, al-lawwamah yang bolak-balik tadi, wa ammaratu bisu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Tinggal kita yang punya jiwa. Ya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Itu ayat Allah. Fa alhamaha, Allah berikan ilham. Fujur, perbuatan maksiat, wa taqwaha, ketakwaan. Kenapa Allah susun kok fujur dulu, kok tidak takwa dulu? Karena manusia itu nafsunya cenderung kepada maksiat. Maka untuk bisa menahan maksiat itu bacaan Quran, zikir, kemudian sholat sunnah yang kita tambahin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kayaknya nggak ada pertanyaan. Mudah kajian kita begini kan mudah dipahami. Ada. Itu saja. Dan sekali lagi nanti kita coba bahas mana yang mutmainnah, mana yang lawamah, mana yang ammarah bisu. Kita tutup dengan doa kita majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dan nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kedua orang tua kami. Ridhailah amal soleh kami dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, janganlah Kau jadikan dalam kehidupan kami ini dosa kecuali Kau ampuni, dan janganlah Kau jadikan kami dalam kesulitan kecuali Kau bukakan jalan keluar dari kesulitan itu. Janganlah Kau berikan penyakit kecuali Kau sembuhkan. Janganlah Kau jadikan kami dalam perjalanan kecuali Kau sampaikan pada tujuan. Janganlah Kau beri bagi kami aib kecuali Kau tutup. Janganlah Kau berikan kami dalam keadaan berhutang kecuali Kau berikan jalan keluar untuk dapat membayarnya. Dan tidak pula hajat kami baik dunia maupun akhirat kecuali Kau mudahkan dan Kau putuskan yang terbaik bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ampuni. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pisahkanlah antara kami dan wabah corona dan wabah-wabah yang akan datang, sebagaimana Engkau pisahkan antara barat dan timur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tak ada maksud kata-kata memojokkan sana memojokkan sini. Itulah Fajriansah dengan segala kekurangannya. Mohon maaf dari segala kata-kata yang tak tepat pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.